Church Family. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa di dalam Tuhan, haleluya. Teristimewa pada hari ini adalah Minggu Perjamuan Kudus. Silakan persiapkan roti dan anggur, dan yang terutama mari kita siapkan hidup kita dan waktu kita sepenuhnya untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang mulia yang menyelamatkan hidup kami. Kuduskanlah hidup kami Tuhan, supaya kami boleh layak menghadap tahta-Mu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, Amin. Yang bersuka cita di dalam Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Yeay, haleluya. Sebab kita dipilih dari segala suku dan segala bangsa untuk memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, hey, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakan
Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang sungguh besar. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami, memulihkan hidup kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Shalom, haleluya, Love Church Family, gimana kabarnya? Saya berdoa, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati, pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Kesulitan boleh banyak, persoalan terus seperti gelombang laut yang tidak pernah ada habisnya.
Tetapi jangan kehilangan semangat. Tetap bersemangat. Maka saya percaya semangat saudara pasti akan membuat saudara survive. Semangat saudara akan dijawab oleh Tuhan dengan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Dan engkau akan terus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya. Pada pagi hari ini kami gak mau fokus dengan yang lain. Kami hanya mau fokus sama Tuhan. Kami mau memandang Engkau. Seraya kami memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Kami juga membuka hati, pikiran, telinga kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkan. Urapi telinga kami jadi telinga seorang murid, hati kami jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman. Dan firman itu akan bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucapkan syukur, haleluya. Amin. Love Church, hari ini saya akan bicara mengenai satu hal, yaitu harta. Judul dari khotbah hari ini adalah jangan salah pilih harta. Emang kita bisa pilih harta? Bisa. Kalau kita salah pilih, itu akan sangat mempengaruhi sifat sikap kita di dalam kita hidup. Itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat mempengaruhi motivasi di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita berbuat baik terhadap sesama, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita salah pilih harta, maka itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap selama nafas itu masih menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Church, sebagai gembala saudara, saya mau ingatkan kepada saudara hari ini, jangan salah pilih harta. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mengapa demikian? Ayat yang ke-21 itu menjadi alasannya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan sejauh ini, memelihara di dalam kehidupannya. Sehingga hari ini saya selalu berkata, jangan salah pilih harta. Di mana harta kita, itu bukan Tuhan yang menentukan. Itu adalah keputusan kita. Keputusan Anda dan saya. Apa dan siapa yang hari ini engkau anggap sebagai harta. Karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Maka di pembukaan saya bilang bahwa kalau engkau salah memilih harta, maka saya mau beritahu bahwa itu akan sangat berpengaruh terhadap sikap kita, tindak tanduk kita, segala segi dalam kehidupan kita. Harta itu ada dua. Harta yang ada di dalam dunia
dan harta yang ada di sorga. Dan firman Tuhan hari ini berkata, kumpulkanlah, perbesarlah, perbanyaklah, tambah-tambahkanlah harta di sorga. Jangan yang di dunia. Jangan yang di dunia. Harta di dunia ada. Tetapi saya nanti akan kasih tahu bahwa yang sesungguhnya harta itu, yang pantas disebut harta itu adalah sesuatu yang ada di sorga. Kenapa? Karena harta itu adalah segala sesuatu yang bernilai. Sekali lagi, segala sesuatu yang bernilai. Dan kalau di dalam firman Tuhan, nilai itu bicara mengenai kekal. Di sini dikatakan nilai daripada harta di sorga itu tidak dirusak oleh ngengat dan karat dan tidak dicuri. Artinya apa? Abadi. Abadi. Sehingga kesimpulan saya hari ini, harta itu cuman ada satu. Harta di mana? Di sorga. Karena segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang abadi, segala sesuatu yang nilainya itu tidak terbatas. Sehingga saya berkesimpulan sekali lagi bahwa yang pantas untuk kita sebut dengan harta itu adalah sorga. Segala sesuatu yang di sorga. Yesus, itulah harta terbesar, terindah di dalam kehidupan kita. Harta yang dikaruniakan oleh Bapa untuk saudara dan saya. Kekal, mulia, tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tidak lekang dengan zaman. Itulah harta yang dimaksudkan. Dan hari ini church, saya mau beritahu, harta cuman ada satu. Di mana? Di sorga. Itu yang itu hal yang pantas untuk disebut dengan harta. Terus harta di dunia, Pak? Harta di dunia sebetulnya tidak pantas disebut dengan harta. Alasan yang pertama, karena tidak kekal. Karena tidak kekal. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Sehingga apakah pantas untuk kita sebut harta? Sesuatu yang kita bela, sesuatu yang kita upayakan, sesuatu yang menjadi target di dalam kehidupan kita? Tidak. Karena itu tidak kekal. Yang kedua, karena harta yang ada di dalam dunia itu dia berubah dan menurun secara nilai. Saya selalu bilang bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini harus taat oleh satu hukum yang bernama hukum kemerosotan. Apapun. Saudara lihat tubuh saudara merosot dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Tidak semakin sehat, tidak semakin kuat. Waktu kita dari bayi, yes, semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin besar. Tetapi ada satu titik di mana kita mulai menurun. Sudah tidak optimal lagi. Metabolismenya udah gak optimal. Makan sedikit jadi daging. Kalau dulu makan banyak, fine-fine aja. Perutnya tetap. Six pack. Sekarang, one pack. Sulit. Makin sulit. Makin sulit. Tensi yang tadinya 120/80 mulai beranjak naik atau turun. Mulai tidak stabil.
segala sesuatu mulai hilang, segala sesuatu mulai rusak. Sehingga apapun yang ada di dalam dunia gak pantas disebut harta. Satu, tidak kekal. Yang kedua, merosot. Dan yang ketiga, segala sesuatu sebagai sebuah kepastian. Tidak ada satupun yang akan engkau bawa setelah engkau selesai hidup di dalam dunia ini. Setelah kita mati, gak ada satupun yang dibawa. Sehingga apakah pantas itu disebut harta? Sebanyak apapun itu, sehebat apapun itu. Jadi terminologi saya, harta itu di sorga. Yang di dunia, fasilitas namanya. Katakan sama saya, fasilitas. Yes, fasilitas. Artinya apa? Yang di dunia ini hanya diadakan untuk dipakai. Hanya diadakan untuk dimanfaatkan. Hanya diadakan untuk apa? Untuk kita bisa bekerja. Untuk kita bisa melayani. Untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk kita bisa menjadi saluran berkat. Untuk kita bisa melakukan banyak hal demi kepentingan Tuhan. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, Bapak Ibu. Church, come on. Harta kita cuma satu. Harta kita hanya ada yang di sorga. Dan itulah yang Tuhan janjikan. That's why Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan dunia ini untuk kita. Salah besar kalau kemudian kita pakai Yesus Kristus Tuhan hanya bicara mengenai hal-hal duniawi. Karena sesungguhnya yang dijanjikan oleh Kristus Yesus Tuhan dan niatnya Dia datang ke dalam dunia dan tujuannya dan master plan daripada Kristus adalah kekekalan. Sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, harta dunia ini bahkan diserahkan kepada si jahat, kepada iblis. Kepada iblis. Lukas pasal yang keempat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, perhatikan baik, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Bukan aku. Kepada iblis. Iblis berkata, semua itu telah diserahkan kepadaku. Dan perhatikan baik, iblis memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi jangan heran kalau hari ini bahwa kalau bicara mengenai kekayaan, tidak hanya anak Tuhan. Anak siapa juga. Hari ini banyak yang kaya. Tetapi kalau diberkati ya cuma anak Tuhan. Engkau dan aku adalah orang-orang yang bukan hanya memiliki, tetapi engkau juga orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya pernah bicara mengenai berkat spesial. Apa sih itu berkat? Ciri orang yang diberkati dan bagaimana kita supaya kita diberkati. Saya tidak akan mengulang pada kesempatan ini. Tetapi hari ini, yang saya mau ingatkan kepada kita, bahwa tidak ada harta di dalam dunia ini. Yang ada apa, Pak? Fasilitas. Kalau engkau hari ini memiliki kekayaan, maka engkau punya fasilitas untuk engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan. Kalau hari ini engkau punya mobil, artinya
engkau diberi kaki oleh Tuhan yang cukup kuat untuk melangkah cukup jauh untuk engkau melayani pekerjaan Tuhan. Engkau menyelesaikan tugas-tugasnya Tuhan, berguna bagi sesama dan berguna bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau punya jabatan, maka engkau sedang Tuhan titipkan satu fasilitas untuk engkau mulai berkarya. Dan apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan, itu membawa kemaslahatan bagi begitu banyak orang. Jadi apa yang terjadi, apa yang ada sama kita, it's not a matter of us. Bukan soal kita, tetapi ini bicara mengenai fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau untuk kita kerjakan selama kita sementara saja ada di dalam dunia ini. Jadi hari ini, church, hartamu cuma satu. Segala sesuatu yang ada di sorga. Church, apa yang ada padamu hari ini, ingat itu hanya fasilitas. Di dalam Matius 25, Tuhan Yesus memakai talenta yang dipercayakan untuk satu kali nanti. Talenta-talenta atau fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan ada, Tuhan titipkan selama kita menumpang di dalam dunia ini. Talenta-talenta itu harus berbuah. Kalau enggak Pak, kita buka yuk di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan apa? Perhitungan dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada mobil sama Anda? Ada uang? Ada rumah? Ada properti? Ada aset? Ada kesehatan? Ada usia? Ada? Itu bukan harta, itu adalah fasilitas atau talenta yang Tuhan sedang titipkan untuk Anda kelola, dan Tuhan sangat berharap melalui talenta-talenta itu engkau berbuah bagi kerajaan sorga. Sekali lagi, dengan talenta-talenta yang Tuhan titipkan itu, Tuhan sangat berharap engkau berbuah bagi kerajaan sorga. Kalau engkau gagal berbuah, maka Matius 25 ayat yang ke-31, ayat yang ke-30, kita lihat, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka ada Pak. Kalau lihat pembacaan ini mah ada. Kalau lihat pembacaan ini ada. Dan di sana tempatnya apa Pak? Tempatnya selebriti, enak aja. Tempatnya bintang film, enak aja. Jangan suka menghakimi. Di sana tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Ratap itu keluhan. Kertak gigi itu adalah gigi ketemu gigi karena menahan sakit. Seperti apa itu? Saya nggak tahu. Karena saya belum pernah lihat, dan saya berdoa dan saya minta kepada Tuhan, aku nggak pernah mau lihat tempat itu. Nengok pun nggak mau, apalagi masuk, saudara. Apalagi menghuni, amit-amit. Amin Bapak Ibu. Tapi kita akan sampai sana. Kenapa? Kalau kita mulai melihat fasilitas itu jadi harta. Nah, ini dia. Kalau fasilitas itu menjelma jadi harta, waduh Bapak Ibu, mengerikan sekali. Karena ujung-ujungnya akan apa? Akan kita masuk di tempat di mana ada ratap dan kertak gigi.
Karena harta itu tidak akan pernah berbuah. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara bisa bayangin kalau hartamu ada pada uangmu. Ada orang kekurangan, ada orang kesulitan juga, kita tenang-tenang aja. Kita santai-santai aja. Kenapa? Jangan sayang. Nanti kalau ngasih, kalau memberikan, kalau membantu, waduh, perhitungannya segala macam Bapak Ibu. Ya sulit. Kenapa? Karena yang diserahkan adalah hati yang melekat di situ. Maka hampir mustahil. Hampir mustahil Bapak Ibu. Hampir mustahil. Orang yang hartanya ada di dalam dunia ini, kemudian hidupnya akan berbuah. Maka benar waktu Tuhan titipkan pesan ini kepada saudara. Sebagai gembala saudara, Tuhan titip pesan, jangan salah pilih harta. Jangan saudara. Kalau engkau mulai anggap uangmu itu adalah hartamu, engkau mulai anggap jabatanmu itu adalah hartamu, engkau mulai anggap bahwa aset-asetmu itu adalah hartamu, engkau salah besar. Karena tidak ada satupun yang kekal, tidak ada satupun yang tidak merosot, dan tidak ada satupun yang tidak engkau tinggal di dalam dunia ini kelak. So church, hari ini di mana harta kita? Harta ya cuma satu. Di mana? Di sorga. Tidak ada lain. Yesus yang ada di sorga, segala sesuatu yang Tuhan siapkan di sorga, itulah hartamu dan hartaku yang sesungguhnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah hati kita? Kita bisa memindahkan hati kita. Kita bisa hijrah dari harta dunia ini kepada harta yang di sorga. Engkau memerlukan satu. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Engkau perlu ini untuk engkau bisa memindahkan hatimu dan mulai memindahkan hartamu. Saya sudah sejak panggilan 1998 sampai hari ini aku sudah memindahkan hartaku. Harta buat kami, saya dan keluarga, cuman satu, yaitu sorga. Segala sesuatu yang di sorga, itulah harta kami. Gimana caranya? Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang diperlukan supaya kita bisa fokus kepada harta kita yang sesungguhnya? Engkau dan aku memerlukan iman yang sempurna. Perlu iman yang sempurna. Kenapa? Karena iman membuat segala sesuatu yang kita harapkan itu kita memiliki dasar. Saudara dan saya memiliki dasar gak untuk berharap akan sorga? Kenapa kita kadang-kadang antara dosa dan sorga itu sering kali menang dosa? Karena kenikmatan dosa itu nyata di depan mata, kenikmatan sorga, ya kalau ada. Seorang rekan, dia ingin sekali dan dia punya cita-cita untuk menjadi pastor Katolik, pastor. Tidak menikah.
Dia beli rumah di somewhere di tempat yang sangat terpencil di daerah Bekasi. Dan kemudian di sana dia perlengkapi dengan gua-gua untuk berdoa. Ada jalan salib mini, tanahnya cukup luas. Saya diundang ke sana, saya makan di sana. Kita ngobrol. Tetapi kira-kira 6 tahun setelah itu, saya dapat undangan nikah dari teman saya itu. Saya tanya, bukannya Anda mau mendedikasikan untuk selibat, hidup sendiri, kok nikah? Iya, setelah aku pikir-pikir, ya kalau sorga ada. Kalau nggak ada, kan rugi, udah nggak nikah. Ya Tuhan. Begini nih, tapi ini bukan hanya teman saya itu. Dalam keseharian kita mengalami hal yang sama. Dan kita memutuskan hal yang sama. Kenapa tidak melanggar aturan lalu lintas itu sangat sulit? Mentaatinya itu sangat sulit. Kenapa kita sering kalah dengan kedagingan dan dosa? Karena kenikmatan dan panggilannya nyata. Sementara waktu kita tidak beriman, kita tidak punya dasar untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Sorga kabur. Sorga sekedar bayang-bayang, makin hari makin gak nyata, lama-lama makin jadi apa? Dongeng. Kalau udah kayak begini Bapak Ibu, jangan engkau berharap integritas. Sudah pasti tidak ada. Iman membuat sorga nyata. Dan yang kedua, kita punya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan yang tidak kita lihat, Roh Kudus yang tidak kita lihat, itu nyata bagi orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan, itu nyata sekali. Tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman, keberadaan dan eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita, dari bayangan, turun, makin gak nyata, terakhir jadi dongeng. Mengerikan sekali. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sederhana firman yang Tuhan titipkan untuk aku sampaikan kepada saudara sekalian. Church, I love you so much. Church, God love you so much. Tuhan menginginkan hatimu. Tuhan menginginkan hatimu. Dan hatimu hanya akan berada di mana hartamu itu berada. Dan iblis mulai membuat kita memiliki pengertian yang salah mengenai harta. Selalu harta di dunia, harta di dunia. Dan ternyata sebetulnya tidak ada harta di dalam dunia. Yang ada apa? Fasilitas hidup kita. Fasilitas hidup, fasilitas untuk kita melayani, fasilitas untuk kita menjadi saluran berkat dan sumber pertolongan bagi sesama kita. Fasilitas untuk membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Itulah fasilitas hidup yang hari ini Tuhan titipkan saja pada saudara dan saya selama engkau ada di dalam dunia. Apa itu fasilitas itu? Mulai dari jabatan, kesehatan, nafas, umur, mobil, uang, aset, deposito, apapun itu. Koneksi, apapun itu. Semua itu hanya Tuhan titipkan untuk saudara dan saya. Pergunakan selama sementara engkau ada di dalam dunia ini, supaya hidupmu berguna buat Tuhan dan buat sesama. Hartamu yang sesungguhnya ada di sorga.
Rumahmu yang sesungguhnya, Yohanes 14 katakan, ada di sorga. Yesus, dia ada di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa kita. Menantikan saudara dan saya. Itulah harta yang sesungguhnya. Bagaimana supaya itu menjadi harta bagi kita? Engkau harus memiliki iman yang sempurna. Sehingga keberadaan Tuhan itu nyata. Dan keberadaan sorga itu nyata. Sorga sebagai sumber pengharapan kita itu nyata. Sehingga selama kita hidup di dalam dunia ini, kita bekerja untuk harta kita yang di sorga. So church, happy Sunday. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Persiapkanlah dirimu. Kita masuk pada perjamuan. Apa yang kuteruskan kepadamu pada hari ini, aku terima dari Tuhan. Bahwa malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya. Seraya dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan sesudah itu dia mengambil cawan. Dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian yang berisi darahku, darah perjanjian. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum dari cawan ini, makan roti, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita sebuah pengorbanan yang agung, mengingatkan kepada kita sebuah cinta yang engkau tidak akan pernah bisa ukur untuk engkau dan aku. Memperingatkan akan engkau dan aku bahwa engkau dan aku harganya mahal. Engkau tidak ditebus dengan emas perak, tetapi engkau ditebus dengan darah yang mahal dan sempurna, tidak bercacat celah. Hari ini, apapun persoalan dalam hidupmu, jangan engkau tertekan. Karena engkau yang begitu mahal, engkau yang begitu berharga bagi Dia. Dan Dia akan turun tangan. Persiapkanlah dirimu, Bapa, inilah kami.
Ampuni segala dosa dan salah kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Aku yang memimpin dan setiap kami yang hari ini ambil bagian di dalamnya. Tuhan, kuduskan dan tahirkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menguatkan kami. Tubuh dan darah-Mu yang memperingatkan kepada kami akan banyak hal. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Ucapkan syukur. Amin. Angkat roti. Inilah tubuh Kristus. Makanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Darah perjanjian ini, minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah yang indah ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati dan iman kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pimpinan negara ini dari yang tertinggi sampai aparat yang terendah pusat ke daerah. Tim keamanan, tim kesehatan, tim ekonomi kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala yang baik, yang indah, yang kudus karuniakanlah atas negeri ini Tuhan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, wabah Tuhan. Demikian juga Bapa, bencana-bencana alam di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang hari ini sakit, Tuhan jamah dan sembuhkanlah. Anak-Mu yang hari ini Tuhan ada di dalam kekecewaan. Mungkin mereka ada di dalam ketakutan. Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Yang hari ini beribadah dan sudah menjelang putus asa, hamba berdoa in the name of Jesus. Semangat itu timbul kembali. Api itu mulai membesar dan terbakar kembali. Terima kasih Bapa atas segala-galanya. Dan akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, pulang ke dalam keseharian-Mu. Arahkan hati dan iman-Mu. Terimalah. Karena Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, melimpahi engkau dengan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Ini terus akan menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat percaya, umat diberkati. Katakan, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati.